Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ataman nab'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qillatul haya'i minan nisa wa hubbud dunya minasyuyukh wal kasalu minasyuban wal juru minas sultan. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis taklim melalui meradam Masjid Agung Jamek Malang. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima, yang telah kita dengarkan, baik yang lalu maupun yang akan datang, semoga dijadikan ilmu yang manfaat. Pengajian yang lalu kita dengarkan bersama makalah yang ke-9, yaitu dari sebagian waliullah ba'dul hukama. Diterangkan bahwa ada 10 perkara yang dimurkai oleh Allah, 10 sifat yang dimurkai oleh Allah, yaitu apabila dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Yang pertama adalah bakhil bagi orang-orang kaya. Yang kedua, takabur, sombong daripada orang-orang miskin. Yang ketiga adalah tamak dari ulama. Kemudian sekarang berikutnya yang keempat, wa qillatul haya'i minan nisa. Wa qillatul haya'i lan setitike isin malu minan nisa'i saking pira-pira wong wadon, ya. Orang wanita yang tidak punya malu. Wanita tidak punya malu. Mestinya ya pada umumnya ya, yang wajar itu orang wanita itu lebih punya sifat malu dibanding dengan laki-laki. Ini kok ada wanita yang tidak punya malu gitu ya. Itu dikutuk atau dimarahi oleh Allah. Tidak punya malu, belak-belakan pakaiannya, ya. Sekarang ini kan sudah belak-belakan ya. Yang berukut sudah, yang berukut itu malah laki-laki gitu, yang sekarang ini. Yang belak-belakan malah wanita itu. Mestinya yang malu itu adalah wanita. Ini kok malah kebalik, zaman kualik. Sepertinya memamerkan tubuhnya, memamerkan kecantikannya. Ya, dia sudah tidak punya malu dilihat oleh orang banyak. Ya, ditampil di TV bersama laki-laki. Ya,
Ya semacam itu yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dikutuk, orang yang dimarahi oleh Tuhan. Sebab apa? Ya perilaku seperti itu akan menimbulkan bencana. Pada umumnya bisa menarik orang itu untuk melakukan perbuatan maksiat gitu ya. Mendorong orang berbuat zina. Ya. Karena adanya wanita yang tidak malu tadi itu. Ruya dan riwayatake annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man lam yakun, man utawi sapa wonge lam yakun kang ora nono lahu kadwe man apa hayaun wirang. Barang siapa yang sudah tidak punya malu lagi ya. Lebih-lebih orang wanita tadi itu ya. Kalau ini man ini ya laki-laki sama saja. Tapi tadi itu dikatakan terutama ya. Siapa saja yang sudah tidak punya malu, faladina mongko ora nono agama iku maujud lahu kadwe man. Orang itu sama saja tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama kan orang kafir gitu ya. Ya orang kafir kemana arahnya? Nanti ke neraka tuh. Jadi tidak punya agama itu. Malu ya, tidak punya malu di dalam berbuat dosa maksiat. Waman lam yakun, waman utai sapa wong lam yakun kang ora nono lahu kadwe man apa hayaun isin fit dunya ing dalem donya lam yadkhul maka ora bisa mlebu sapa man al jannata ing swarga. Coba ya, ini ancaman ya. Barang siapa yang tidak punya malu, orang itu sama dengan tidak punya agama. Barang siapa yang tidak punya malu waktu di dunia, dia tidak akan masuk surga. Haram masuk surga. Kan bahaya itu. Kanjeng Nabi itu kan tugasnya oleh Allah diberikan tugas basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Orang yang beriman, beramal soleh itu nanti masuk surga, pahalanya berlipat ganda. Ya, itu tugas Kanjeng Nabi begitu. Ini menjelang bulan Ramadan, Kanjeng Nabi memberikan tafsir lagi dalam rangka basyiran tadi itu ya, bahwa Anda akan datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, berlipat ganda pahala, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah itu namanya basyiran. Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira ya. Kemudian Kanjeng Nabi itu tugasnya juga naziran, memberikan peringatan bagi orang yang dosa ya, bagi orang yang menentang agama, tidak taat kepada Allah, yaitu ancamannya berat, neraka tadi itu. Ini termasuk, kata beliau, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak punya malu itu sama dengan tidak punya agama. Orang yang tidak punya malu di dunia, dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga berarti masuk neraka. Ini ya ironis sekali. Kadang-kadang malah orang tuanya bangga, wah anaknya muda itu malah bangga gitu ya. Orang tuanya malah bangga itu. Wah, anak saya tampil begitu indahnya, begitu cantiknya, malah bangga itu. Yaitu orang tua yang seperti itu barangkali nanti akan katut masuk neraka juga itu. Membanggakan anaknya tidak punya malu, ya, tidak akan masuk surga, berarti masuk neraka. Hadis rawahu ngeriwayatake hadis sapa Ad-Dailami, Imam Dailami.
Oleh karena itu marilah saudara-saudara kita yang namanya orang muslim atau muslimat itu harus mengikuti tuntunan agamanya. Pekerjaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan agama Islam itu ditinggalkan aja. Jangan meniru budaya orang kafir. Kalau orang kafir memang tidak punya malu itu, orang barat. Tapi kok orang Indonesia itu. Orang Indonesia ini kan mu'dhamuhum muslimun. Sebagian besar orang Indonesia kan orang Islam itu. Kok niru-niru orang barat itu? Itu namanya nekat. Jadi nekat masuk neraka itu. Maka diingatkan dengan pengajian-pengajian itu supaya kalau keliru ya supaya diluruskan. Perbuatan itu kalau tidak dibenarkan ya jangan diteruskan gitu. Berikutnya wahubbud dunya minasyuyukh. Wahubbud dunya lan cinta maring donya minasyuyukhi saking pira-pira wong tuwa. Sudah tua kok ngumpul-ngumpul harta saja. Mestinya namanya tua itu kan sudah dekat mati, namanya sudah tua. Sekarang ini kan mati itu ternyata tidak dialami hanya oleh orang tua. Seperti kemarin itu kan ya teman saya itu ya, teman kita yang kita sholati jenazah di sini duhur, itu kan masih muda itu Mas Dito, itu rumahnya di belakang itu, masih muda itu, belum 50, paling ya 40, sekitar 40 kan gitu. Ya, nah lebih-lebih mestinya orang yang sudah tua ya. Jadi orang sudah tua itu mestinya harus lebih siap-siap untuk hidup di akhirat, mulai dari alam kubur gitu. Sudah banyak persiapannya ya. Bahkan ada hadis orang itu kalau umurnya sudah 40 tahun itu kebaikannya harus lebih banyak daripada kejelekannya gitu. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun Kak, masih kebaikannya masih dikalahkan oleh kejelekannya, itu disuruh siap-siap. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Silakan siap-siap Anda mencari tempat di neraka gitu. Karena apa? 40 tahun itu sudah 2/3 gitu, dari umur Khalid ya. Umur manusia umatnya Kanjeng Nabi ini kan antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada orang umurnya sudah 40 berarti sudah 2/3 gitu. Sudah 2/3, tinggal 1/3. Lah ini 1/3 ini harus dimanfaatkan, maksudnya begitu. Kok semakin tua semakin lupa. Ini yang diancam ini. Ada orang tua yang diurus harta saja kayak. Sembayangnya gak patek diurus gitu. Ngaji ya orang patek gitu. Ya. Itu dikutuk atau dimarahi oleh Tuhan ya. Kala ngendika sapa Abu Bakrin Al-Maraghi, Syekh Abu Bakar Al-Maraghi ya. Al-aqilu utawi aran wong kang duweni akal sampurna, orang yang berakal sehat, kata Syekh Abu Bakar, iku man wong dabbara kang ngurus sapa man, mengurus, mengatur dabar amrad dunya ing perkara donya bil qanaati kelawan neriman qanaah wa taswibi lan ngende-ngende ya. Wa amral akhirati lan ngurus ing perkara akhirat bil khirsi kelawan luba wa takjili lan age-age ya. Jadi orang yang berakal sehat itu kata Syekh Abu Bakar Al-Maraghi, orang yang pandai mengatur waktunya ya. Kalau urusan dunia itu ya diurus juga, tapi jangan keterlaluan. Nah, itu. Karena apa?
dunia ini akan ditinggalkan. Sedangkan yang akan dimasuki, yang akan didatangi ke sana akhirat. Kenapa kok yang diurus kok cuma yang mau ditinggalkan? Ini namanya orang yang akalnya kurang sempurna. Jadi orang yang berakal sehat itu yang masa datang ini yang penting. Jadi orang yang punya akal sempurna itu orang yang mengurus kehidupan yang akan datang itu. Masa depan. Ya, masa depan itu yang penting, bukan masa sekarang. Masa sekarang ya diurus juga. Namanya orang hidup di dunia ya. Maka dalam doanya Rasulullah itu kan memberikan tuntunan, Allahumma aslih lana dunyana, ya dah? Ya Allah, baguskanlah urusan kami. Allahumma aslih lana dinana, baguskanlah agama kami, ya. Karena apa? Agama itu adalah pemelihara. Ismatu amrina, ya. Yang memelihara urusan kami adalah agama. Maka baguskanlah agamaku ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan baguskanlah duniaku. Sebab aku ini selama ini masih hidup di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, sandang, pangan. Baguskanlah ya Allah. Ya. Kemudian wa aslih lana akhiratana, baguskanlah ya Allah akhirat kami. Ya. Karena apa? Akhirat itu adalah ma'aduna. Fa'inna fiha ma'aduna. Karena akhirat itu adalah tempat aku kembali. Jadi dunia ini tempat sementara, akhirat tempat kembali. Maka ya Allah, baguskanlah aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, tempat kembali kami. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami selama di dunia ini bisa menambah-nambah kebaikan kami. Itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian yang terakhir minta matinya mati husnul khotimah. Ya, itu. Rohatan min kulli syarr. Faj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematianku ya, kematian yang baik, selamat daripada su'ul khotimah. Itu yang dinamakan orang sukses. Jadi dunianya bagus, agamanya bagus, dunianya bagus, akhiratnya bagus, matinya mati husnul khotimah. Itu namanya orang sukses. Kalau orang matinya mati husnul khotimah, berarti di alam kubur selamat. Kalau sudah selamat di alam kubur, maka selamanya sampai di akhirat nanti orang itu selamat. Tapi kalau di alam kubur aja tidak selamat, selanjutnya lebih berat. Begitu kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Awalul akhirah itu adalah kuburan. Jadi alam kubur itu adalah merupakan permulaan dari kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang dikubur itu bagus, maka selamanya dia itu lebih bagus lagi. Di akhirat sana dia akan lebih bahagia. Tapi kalau di kuburan saja sudah tidak beres, ya, dia tidak selamat, maka selanjutnya akan lebih berat lagi. Itu kata Rasul. Maka orang yang berakal sehat itu adalah orang yang memikirkan masa depan. Begitu kata Kanjeng Nabi ya. Wa amral akhirah bil khirsi wat ta'jil, dengan sungguh-sungguh cepat-cepat di dalam menjalankan ibadah untuk kehidupan akhirat. Wa amrad dini lan perkarane agama bil ilmi kelawan ilmu wal istihadi lan ngati-ngati. Kalau ngurus urusan agama ya harus ngaji dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu
ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka agama ini harus diurus dengan ilmu dan istihad, hati-hati, gitu ya. Kemudian berikutnya wal kasalu minasyubban. Wal kasalu lan males, aras-arasen males fil akmali ing dalam pira-pira penggawean minasyubbani saking pira-pira pemuda, ya, sifat malas atau orang yang malas itu, ya, dikutuk atau tidak disukai oleh Tuhan. Lebih-lebih apabila dimiliki oleh pemuda. Mestinya pemuda itu harus lebih tegas, lebih tegar, sekatan. Ini kok ada pemuda kok males, ya cuma lontang-lantung, ya. Apa itu pekerjaannya? Dia tidak punya pekerjaan sama sekali, cuma main-main, ya. Anak jalanan. Jadi seperti tidak punya masa depan itu, ya. Ini tidak disukai oleh Tuhan. Mestinya harus sekatan. Saya selaku pemuda, saya harus punya masa depan. Nah begitu. Jadi tidak boleh pemuda Islam kok seperti itu, suka nganggur, tidak boleh. Waljur atau waljaur lan melempeng, nyeleweng minas sultani saking ratu. Ratu itu ya pemerintah, ya, pejabat, mulai dari lurah, pak camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Itu namanya sultan. Jangan sampai nyeleweng. Kalau sampai nyeleweng, Tuhan marah, dimarahi oleh Tuhan. Jadi pejabat kok nyeleweng, Tuhan marahnya. Wal jawru minas sultan, ya, haram masuk surga. Jadi barang siapa jadi pejabat tapi tidak adil, haram masuk surga. Ada hadisnya itu, ya. Ruwiyah dan riwayatake hadis annahustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong arba kang ngridakake sapa man sultanan ing ratu bima kelawan barang yushitu kang bendokake apa ma rebahu ing pangerane man. Barang siapa yang membiarkan bahkan meridhoi, ya, raja melakukan sesuatu penyimpangan yang tidak diridhoi oleh Tuhan, apa? Kharaja moko metu sapa man min dinillahi taala saking agamane Gusti Allah taala. Jadi tugas daripada orang yang tidak jadi pemimpin yaitu mengingatkan pemimpinnya, ya. Jadi kalau kita tahu ada sultan, pejabat, pemerintah menyimpang, melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka wajib hukumnya memberikan peringatan, mengingatkan. Itu hukumnya wajib, ya. Barang siapa yang tidak mau mengingatkan, bahkan ridho, ada pemimpinnya nyimpang, diam saja, ya. Ya ini terutama tugas teman-teman kita yang ada di sana, ya, yang ada di di legislatif atau di, ya, legislatif itu kan masalahnya kan mewakili rakyat itu. Jadi legislatif itu teman-teman yang ada, ya, yang ada di DPR itu kan punya hak, ya, hak yaitu untuk artinya apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif, maka legislatif ini tidak boleh diam, ya. Dia punya hak. Misalnya seorang
pemerintah itu melanggar, maka ini wakil rakyat ini tidak boleh diam saja, gitu ya. Barang siapa yang diam saja, ya dia tahu bahwa ada penyimpangan daripada pemerintah, dia diam saja, maka dia keluar dari agama Allah. Jadi dinilai orang yang murtad, keluar dari agama Allah. Ya, oleh karena itu harus sesuai dengan pada waktu teman-teman kita itu minta dipilih gitu. Jadi calon legislatif itu kan minta dipilih oleh rakyat. Ya, nanti kalau saya jadi caleg saya akan punya program gini. Yaitu jangan sampai lupa. Kalau sudah dari sana lali datanya. Ya ini dosa. Dinilai keluar dari agama Allah ya. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al-Hakimu Imam Hakim. Terus wal jubnu lan wedi. Jubnu itu ya takut. Ya. Minal ghuzati saking pira-pira wong kang perangan. Ya, para pejuang perang pada saat perang tidak boleh takut. Ada pejuang waktu perang takut. Nah, ini juga dikutuk oleh Allah. Tidak boleh. Lebih-lebih di dalam membela kebenaran, membela agama Allah. Pada zaman dulu itu ada perang namanya perang sabilillah. Perang melawan orang kafir. Itu tidak boleh takutnya. Jubnu. Ya, tidak akan masuk surga orang yang penakut. La yadkhulul jabban, la yadkhulul jannata bakhilun wala jabbanun, kata Rasul. Tidak akan masuk surga orang yang kikir dan orang yang penakut. Bakhilun wala jabban. Ya, tidak akan masuk surga orang yang kikir dan orang yang penakut. Penakut, tidak berani berjuang gitu. Ada yang tanya, Pak, katanya orang masuk surga itu walaupun dengan la ilaha illallah saja sudah masuk surga. Ini kalau ada orang cuma penakut saja atau bakhil, kok tidak masuk surga? Nah, itu bagaimana jawabnya? Jawabnya, walaupun dia ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau dia itu bakhil, itu sama dengan membohongkan janji Tuhan. Itu. Allah sudah janji bahwa orang yang loman itu nanti masuk surga. Itu kan janji Tuhan. Ini kan tidak loman, ya tidak akan masuk surga. Gitu. Jadi berarti membohongkan apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya. Orang yang berjuang perang sabil, ya, mati misalnya, mati terbunuh, dia mati syahid. Orang mati syahid itu di surga. Kok dia tidak berani, penakut, maka berarti dia itu membohongkan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi itu. Kita ingat sejarah ya, pada saat perang Uhud, ya, perang Badar, perang Uhud itu kan para sahabat, wah luar biasa beraninya. Di samping motivasi dari Rasulullah, surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Itu motivasi dari Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat yang matur, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang, kemudian saya mati terbunuh, di mana tempat saya? Rasulullah menjawab, surga. Kurma anggur yang ada di tangannya dibuang, segera berangkat. Ya, menghunus pedangnya, maju perang, membunuh. Akhirnya dia mati terbunuh. Karena apa? Begitu Kanjeng Nabi menjawab surga, dia nampak surganya itu. Dia tidak punya rasa takut lagi. Jadi tidak boleh takut kalau sudah menghadapi wajib. Walaupun mati, tidak apa-apa. Masih gak perang ya mati. Masih gak perang ya mati.
Karena orang mati itu kan tidak hanya perang. Banyak orang yang perang itu, tentara-tentara kita itu ya, pada tuh perang melawan Belanda dulu. Ya, peluru itu katanya sudah ada di dekat telinga ini gitu ya. Wing itu gitu ya. Pulang selamat gitu ya. Nah, yang tidak ikut perang di rumah mati gitu. Jadi kita tidak boleh takut mati. Ini ada orang kok takut mati, ya, padahal membela kebenaran, maka tidak akan masuk surga. Gitu. Sama dengan orang kikir tadi itu. Oh, Gusti Allah janji, barang siapa yang loman memberikan hartanya untuk kepentingan agama, loh, bangun masjid, ya, kok tidak mau? Ya, ini sama dengan membohongkan Allah, membohongkan Rasulullah. Jadi kita tidak boleh kikir, ya. Al-bakhil finnar. Orang yang kikir itu tempatnya di neraka. Hadis ini hadisnya yang menyatakan seperti itu, ya. Wal jubnu minal guzar. Wa huwa utawi jubnu, takut itu apa? Gentar, ya. Itu dhaful qalbi. Apese hatinya lemah, ya. Yahjumu bihi, kang mundur sapa wong bihi kelawan dhaful qalb an liqa'il adwi, saking ketemu musuh. Jadi yang dinamakan penakut, takut itu ya, yaitu adalah perasaan lemahnya hati, ya. Gara-gara hatinya itu lemah, dia tidak berani maju, tidak berani, ya. Dia tidak berani bertemu dengan musuh. Ya, coba kita kalau lihat sejarah perjuangan Kanjeng Nabi, ya, perjuangan Kanjeng Nabi dengan para sahabat membela kebenaran la ilaha illallah, ya, melawan orang-orang kafir yang akan menghancurkan Islam pada saat itu kan tidak punya takut Kanjeng Nabi, sahabat, ya. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, hanya 300 sekian orang melawan 1000 orang dengan kendaraan yang lengkap orang kafir. Sedangkan Kanjeng Nabi bersama para sahabat, ya, senjatanya itu ala kadarnya, apa adanya, ya. Tapi oleh Allah diturunkan malaikat-malaikat dari langit, 1000 malaikat diturunkan dari langit, ditambah lagi 1000, ditambah lagi 1000, ya. Malaikat-malaikat datang dari langit dengan naik kuda. Itu musuh-musuh tahu, ada tentara dari langit itu tahu, musuh itu tahu, ya. Malaikat-malaikat yang naik kuda datang dari langit itu. Sampai-sampai iblis yang waktu itu ikut perang, menjelma menjadi manusia, dialah yang mengobar-ngobarkan semangat orang kafir, ayo perang, melu kabeh. Itu iblis menjelma jadi manusia, ya kan? Pada saat perang Badar, iblis melihat malaikat-malaikat turun dari langit ribuan itu. Iblis lari terbirit-birit. Setelah lari, ketemu dengan orang, hei, kemana kamu? Yang mengobar-ngobarkan perang kan kamu. Mau kemana kamu? Apa jawabnya? Andai kata kamu melihat apa yang kamu lihat, kamu ikut lari sama saya, katanya. Ya. Kemudian lari tunggang langgang sampai ke laut. Dia menceburkan diri masuk ke tengah laut. Itu iblis. Ini ditulis di dalam sejarah perjuangan Kanjeng Nabi. Dibaca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya. Karena iblis itu menjelma jadi manusia lah. Semangat jihad daripada orang Islam waktu itu sangat-sangat tinggi, sehingga hancur lebur musuh, ya, menghadapi umat Islamnya. Mereka sama sekali tidak punya takutnya. Kemudian berikutnya lagi sifat yang dilarang, yang
marahi oleh Tuhan ya. Wal ujbu lan ujub minaz zuhati saking pira-pira wong ahli zuhud. Ya. Zuhad itu artinya orang yang tidak cinta dunia. Tapi sayang, ada orang yang sudah begitu bagus zuhud tapi kok ujub. Ujub itu penyakit hati. Dia merasa, istilahnya bahasa anak-anak sekarang itu GR, gede rumangsane gitu. Jadi kegedean rumangsa gitu. Itu namanya ujub itu. Dia membanggakan dirinya sendiri, memuji dirinya, itu namanya ujub ya. Itu juga dikutuk, dimarahi oleh Tuhan. Jadi tidak boleh. Orang itu tidak boleh memuji dirinya sendiri. Ujubnya. Ruwiyat dan riwayatake anna hustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong hamidah kang muji sapa man nafsahu ing awak dhewene man ala amalin sholihin ing atase amal kang soleh. Ada orang beramal soleh, berbuat kebaikan ya, tapi dia itu memuji dirinya sendiri, namanya ujub. Sebetulnya sudah bagus, amalnya sudah bagus, soleh, cuma sayang kok dipuji. Dia minta dipuji atau memuji dirinya, apa? Faqad dhalla, maka teman-teman kesasar apa syukruhu syukureman, wahabitolan lebur apa amaluhu amaliman ya. Jadi amal kebaikannya tadi itu hilang gara-gara ujub, gara-gara memuji dirinya sendiri. Jadi ini namanya penyakit hati ya. Penyakit hati itu macam-macam, bisa menjadikan orang celaka. Walaupun orang itu secara lahirnya sudah bagus, cuma sayang hatinya kok masih ada takabur, ada riya, ada ujub. Nah, kebaikan lahir tadi itu hilang semuanya. Kan sayang ya. Takabur itu sudah pernah kita berikan contoh. Contohnya iblis. Iblis itu sebelum sombong, sebelum menyombongi Nabi Adam dulu kan ya, ada sebagian ulama yang berpendapat iblis itu sudah punya amal selama 21.000 tahun. Ya, baik. Ya. 21.000 tahun amalnya. Itu oleh Allah dihapus, dicoret. Ya. Gara-gara sombong, gara-gara takabur. Oleh Allah diperintah supaya sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, gara-gara sombong. Itu amalnya 21.000 tahun itu hapus. Bahkan wakilah 80.000 tahun. Itu iblis itu hapus amal. Demikian juga yaitu apabila ujub, orang yang memuji dirinya, atau riya, orang yang ingin dipuji oleh orang lain ya. Itu semua merusakkan amal kebaikan. Maka marilah kita jauhi penyakit-penyakit hati seperti itu, takabur, riya, ujub dan lain-lain. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Nuaimin, Abu Nuaim. Nah, di dalam kitabnya namanya Khilyatul Auliya. Itu Abu Nuaim adalah seorang ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Demikian para bapak ibu, para mustami'in, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan manfaat, barakah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa man
ya bin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ini waman yabi ajilan minhu bi ajilihi, barang siapa yang menjual akhiratnya dengan dunia, yabin lahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salam, maka orang itu akan rugi. Akhirat kok ditukarkan dengan dunia. Itu kata Syekh Muhammad Al-Busiri. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabi wala habli bimunsarimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.